Viral, siswa SMP disabilitas di Makassar jadi sasaran bully dalam sekolah. Gue sedih dan gue sedih sama emosi gue nyampur jadi satu. Tapi mau golok nggak? Mau golok? Viral, siswa SMP disabilitas di Makassar jadi sasaran bully dalam sekolah. Reaksi ibu korban, waduh gimana nih guys? Gila sih ini sih, gue tuh ya sementara gue punya anak perempuan agak serem ya Bo, apalagi gue melihat anak yang ibarat alhamdulillahnya dia ini gitu, itu ini banget jadi riskan, gue jadi kayak agak deg-degan nih punya anak nih. Yang normal aja kita deg-degan ya, gimana kalau ada kekurangan gitu. Gue sih sedih juga sih. Gue sedih dan gue sedih sama emosi gue nyampur jadi satu. Kenapa tuh anak bisa dibully gitu ya? Kalau gue sih jadi orang tuanya si anak yang dibully, gue samperin anaknya, gue tapi tapi tunggu dulu, gue bawa temen gue yang kemarin bikin acara tentang anak-anak berkebutuhan khusus dan tentang anak-anak yang korban bully. Oke. Temen gue ini Gi Sanjaya. Welcome Gi. Jadi narasumber kita hari ini adalah Gi Sanjaya, founder dari Kids Binale Indonesia. Halo sahabat kami, saya Gi Sanjaya. Saya merupakan ketua dari Yayasan Kids Binale Indonesia dan juga kurator dari Speak Up on Bullying dan Intolerance, pameran untuk anak-anak dan remaja, khususnya untuk neurodivergent dan juga berkebutuhan khusus. Oke. Kita nggak ngerti nih ya. Neurodivergent itu apaan ya? Benar. Bisa dijelasin nggak? Jadi sebenarnya aku backgroundnya bukan psikolog, tapi memang mungkin neurodivergent tuh belum common di sini gitu. Kan. Neurodivergent tuh sebenarnya spektrum yang ada di anak-anak yang memang berkebutuhan. Jadi yang kita tahu sebenarnya cuma autis, ADHD, tapi ternyata tuh banyak sekali. Ya. Dan itu memang harus ditelaah lebih lanjut dan sama pakarnya ya, khususnya psikolog. Neurodivergent. Neurotak ya. Neurodivergent bukan ya? Divergent ya. Gue bawa anak pengennya deterjen dulu gitu ya kan. Neurodivergent gitu ya. Kita harus kulik nih, kenapa sih kok Gi bisa kepikiran ya untuk membuat Kids Binale ini untuk mewadahi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Apa sih yang mendorong? Apa yang mendorong kamu bisa sampai bikin ini gitu? Jadi sebenarnya kan ada 3 dosa besar dunia pendidikan, yaitu memang dicanangkan oleh Mas Menteri, gitu ya, Nadiem Makarim. Itu ada isu kekerasan seksual, bullying yang biasa kita tahu juga adalah perundungan dan juga intoleran. Nah itu tuh di dunia pendidikan itu cukup bergeming karena kasus-kasus banyak banget di dalam dunia pendidikan. Tapi sebenarnya di luar dari itu media-media juga banyak yang up. Terus sekarang tuh udah banyak yang speak up melalui sosial media sehingga kasus-kasus itu bergeming gitu. Jadi aku banyak dapat dari A, dari B, dari C gitu ya. Udah bisa banyak dapat info ya. Nah itulah membuat aku gelisah gitu. Tapi karena basicnya aku dari seni dan budaya, bagaimana kita menyuarakannya itu melalui seni dan budaya gitu. Dan ternyata dari yayasan ini yang baru tahun ini dibuat gitu, banyak banget bergandengan tangan dan support system gitu untuk memerangi 3 kasus tersebut. Jadi kita kan kemarin kan sempat datang ya. Kita sempat datang dan acaranya. Kita amazed banget, to be honest, pas pertama kali aku datang ke sana tuh kayak ternyata sekeren ini ya. Keren ya anak-anak gitu. Karena kebetulan anak aku juga join di situ ya, dan dia yang membawa juga gitu. Nah, kalau anak lu apa masalahnya? Neurodivergent itu apa sih sebenarnya yang spektrum tadi? Tapi kelihatannya si Jawara tuh biasa aja loh, normal-normal aja gitu loh. Nah, apa namanya? Mungkin itu harus ini sih, maksudnya kita kan melihatnya dari psikologi anaknya juga ya, dari melukis dan lain sebagainya. Karena kadang kita itu kan di luar dari ekspektasi sebenarnya. Tapi mungkin Mbak Rere bisa harus konsultasi langsung gitu ke dokter, ke psikolog gitu kan. Kadang-kadang karena gini, itu tuh yang kita ngerasa enggak, kita baik-baik aja gitu. Tapi ternyata mungkin aku nggak tahu ya. Ada luka mungkin ya. Gimana atau gimana? Itu kan yang mesti harus ditelaah lebih lanjut gitu di dunia
dunia kedokteran khususnya, dan mungkin ada terapi-terapi khusus, salah satunya sebenarnya yaitu art itu menjadi bagian dari terapi. Gue mau nanya deh, kalau jadi tuh mereka itu apapun any kind of tadi si Divergent itu mereka akan amplify-nya tuh melalui color atau apapun, atau biasanya tuh anak-anak itu lebih suka ke situ kan arahnya kan. Nah, memang biasanya kadang tuh kita tuh harus bisa menjembatani gitu. Nah. Jadi gini kan, kadang mungkin ada yang orang tuanya mampu, ada yang tidak mampu gitu kan. Mungkin kalau misalnya bagi yang mampu mungkin bisa dikursusin atau awal-awal mereka pasti keanggalan ngelukis-ngelukis aja, tapi sebenarnya dengan diadakannya pameran kita menjembatani sehingga mereka juga jadinya mengapresiasi karyanya gitu, dan ternyata dilihat orang banyak gitu kan. Kayak kemarin kan ada mini konser juga tuh, Maru tuh sama adiknya Ila. Awalnya Maru nyanyi gitu kan, terus saya enggak bang aku nyanyi, aku juga mau nyanyi. Ya udah akhirnya kan jadinya Jadi lebih percaya diri ya, bisa mengapresiasikan gitu kan. Terus ada lagi kemarin anak-anak dari SLB Santirama gitu kan, dia tuh bingung, yang kan ada talenan tuh yang gambar talenan gitu kan, terus akan ada yang akulturasi, ada yang dipilih, ada yang enggak, karena kan kita harus struktur gitu. Nah terus mereka tur tuh, karena di tempat kita nih pamerannya dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 10 Agustus kan ada tur, terus ya anak-anak siapa gitu. Mereka jadi sampai sedih dan kayak, oh ya bangga ya ternyata apa yang aku pelajari di sekolah ini bisa dilihat sama publik, udah itu kan dibentuk love gitu loh, setengah hati setengah itu, terus kayak itu kan tergantung artistiknya gitu. Jadi sebenarnya mereka bisa mengapresiasi karyanya gitu. Dan sebenarnya ya amit-amit banget ya, maksudnya kita kan nggak tahu umur gimana dan lain sebagainya gitu kan. Setidaknya mereka dari kecil sudah belajar berdikari lah melalui usaha yang mereka jalankan gitu. Atau kalau di kampung-kampung kan juga di daerah-daerah mungkin kanvas belum bisa mampu beli, tapi mungkin bisa pakai pewarnaan alami, daun suji, tanah segala macam. Nah itu kan yang harus diasah gitu. Jadi membuat mereka lebih berharga, lebih percaya diri ya. Dan aku memang kayaknya merasa sedih juga ya ngelihat anak-anak difabel itu sering banget dibully di sekolahnya. Itu tuh mungkin karena mereka terlihat berbeda atau gimana. Kenapa mereka tuh anak-anak itu nggak punya rasa empati ya ngelihat anak-anak difabel seperti itu, dan kok tega untuk ngebully gitu loh. Aku bingungnya gini, apakah di rumah mereka itu nggak ada pendidikan empati ya dari keluarga, dari sekolah, atau gimana tuh Gi biasanya Gi? Soalnya gini, di rules pendidikan kita kan bergulir terus ya dari pemerintah gitu. Nah memang pemerintah sih sedang mengupayakan bahwa di sekolah umum itu membolehkan 5% anak-anak inklusi untuk dapat bergabung gitu. Nah tapi kan secara sistem itu emang harus diolah lebih lanjut, karena harus ada sosialisasi dan lain sebagainya. Sebagus-bagusnya sekolah apapun itu pasti masih ada yang bullying gitu. Nah tapi kita juga harus ngelihat nih korban bullying dan juga intoleransi, pelakunya lah anggap gitu ya, pelakunya kita juga harus mentelaah gitu. Apakah anak ini bukannya korban bullying juga, atau misalnya mohon maaf misalnya dari keluarga ada masalah keluarga atau orang tuanya gimana dan lain sebagainya. Nah sehingga sebenarnya harus kita rangkul, justru malah anak-anak seperti itu gitu, anak dan remaja seperti itu kita olah gitu, kita ajak bicara gitu kan melalui psikolog gitu kan. Justru kenapa sih kamu kok kayak gini gini. Tapi kalau seandainya ternyata dia dia mengetahui apa yang saya lakukan itu salah dan ternyata dia mau merubah, nah dia kan bisa menjadi agen perubahan gitu untuk diri dia dan juga untuk orang lain gitu. Jadi dia bisa nggak boleh loh kayak begitu, nggak boleh loh gitu. Nah sebenarnya itu sih yang campaign yang kita sedang lakukan. Jadi melalui seni dan budaya itu sangat mencair sifatnya, bisa mengadvokasi, bisa mengkritisi dan juga bisa menjadi agen perubahan. Tapi si orang tuanya juga harus support banget kan si anak ini untuk supaya nggak membuli temennya juga. Gitu tapi menurut aku gini loh, alangkah lebih baiknya kalau anak-anak yang mainstream ya, mereka tuh juga harus dikasih pendidikan misalnya dari di sekolah ataupun di rumah untuk berempati kepada anak-anak yang mungkin tidak sama dengan mereka gitu. Itu penting banget sih, karena kalau misalnya anak difabel gitu, mereka satu orang pasti yang ngebully itu kan rame-rame ya. Mereka yang mainstream kan pasti banyak, dibanding satu lawan banyak itu udah nggak adil banget. Kalau menurut aku sih harusnya di sekolah itu benar-benar dikasih kayak penyuluhan bagaimana
menghargai, mentoleransi anak-anak yang lain. Maksudnya untuk mereka juga bekal masa depan ya, bisa harus toleransi terhadap lingkungan. Karena kan kita makhluk sosial nih, berbagai macam keadaan yang ada di dalam satu komunitas gitu. Iya bener banget tuh Mbak Happy gitu. Jadi memang peran orang tua juga sebenarnya penting. Walaupun maksudnya anak setengah hari tuh di sekolah, tapi kan maksudnya sekolah udah punya sistem dan lain sebagainya. Tapi di rumah juga tetap aja gitu kan ada bonding antara parents dan juga itu penting banget sih ya ternyata ya. Kadang-kadang anak malah nggak open gitu loh sama orang tuanya, gitu. Tapi malah open di luar ya. Iya, benar. Gitu. Nah itu yang sebenarnya aku mau nanyain gini, ini kan aku belajar dari waktu itu anak aku masih baby, which is dari TK tuh sebenarnya sudah banyak juga terjadi bullying ya. Kalau TK dibully ya? Tanpa kita sadari. Jadi gini, gue tuh sempat ngelihat anak gue sendiri nih, Ji. Maksud gue gini. Ada yang dia lebih nyaman di sekolahnya dibandingin sama parents. Itu kan gimana cara approachingnya internal kita berarti kan, ya kan. Nah tapi gimana ya kalau lo melihat nih rata-rata kan udah oke lah, misalnya umurnya bukan 5 tahun ke bawah kan. Lo cara approaching mereka untuk bisa terbuka, karena sebenarnya keterbukaan itu sangat penting. Betul. Keterbukaan itu. Nah gue tipikal anak gue nih jujur dia introvert banget. Nah itu kenapa dia bisa jadi introvert? Karena gue sendiri, gue takut ya dulu ya. Gue kan ada isu hati-hati kalau dikasih permen jangan mau. Narkoba. Anak gue di gerbang jangan mau keluar sebelum ada yang jemput mbak atau supir. Itu masih kecil Ji. Sampai gede sekarang akhirnya ke bawah. Nah cara gue untuk merubah itu kan akhirnya gue membiasakan dia untuk takutin gitu ya. Enggak, karena gue sendiri takut nih ini maksudnya ini emang yang terjadi sama gue ya, Poi. Ini yang terjadi sama gue karena gue takut gue nggak bisa handle karena gue tutup bekerja kan, ya kan. Ketika dia pulang sekolah, which is dia KG1 lah pada saat itu, otomatis yang jemput dia kan siapa? Supir kan sama mbaknya. Kita kan nggak tahu surrounding sana, Beb. Tiba-tiba dia dikasih permen atau itu yang ketakutan gue setiap hari. Jangan mau ya, nanti kalau digini nih. Akhirnya mempengaruhi kejiwaannya ya. Sampai sekarang akhirnya sih itu kebawa sama anak gue. Jadi kalau ketemu orang dia nggak mau. Tapi anyway, gue juga sebenarnya kayak gitu loh. Dia nggak mau. Gue nggak tahu nih apakah gue salah atau apa. Karena gue tuh bener-bener ketakut. Sebenarnya itu rasa sayang seorang ibu sebenarnya, tapi ternyata berimpact nih kepada kejiwaan anak. Sampai sekarang, Poi. Dan itu tuh kalau dilihat sama orang atau siapapun nih teman-teman maminya, itu dia gini dulu. Jadi dia perlu untuk adaptasi. Ini dulu bener nggak dia bener insecure apa dia nyaman atau apa baru dia bisa kebuka. Jadi dia ngelihat dulu nih orang bener baik atau enggak atau mau jahat screening dia sering dia kayak gitu. Nah itu memang mungkin gue nggak tahu ya apa gue salah atau gue berlebihan, tapi kan gue ketakutan pada saat itu karena gue bekerja di luar. Nah sekarang problemnya ini kan anak gue sendiri ini seperti ini. Nah alhamdulillahnya dengan bertambahnya umur gue mencoba dia untuk gue lepasin nih. Gue coba nih kenalin nih dunia kerja tuh kayak gini. Nih teman-teman mami, nih teman-teman kamu emang sengaja gue lepas. Nah sekarang dia mungkin agak sedikit ya, enggak 100% ya Poi, sedikit ya dia mulai kayak iya halo, abis itu dia nggak mau ngobrol. Tetap Poi diam dia nggak mau, kecuali dia merasa nyaman dia akan nyamperin lo, bukan dia yang disamperin. Itu dia seperti itu anak gue sampai sekarang. Nah ini kan banyak yang lo tanganin di sana ya kan, itu lo gimana cara lo tau gak approach-nya supaya mereka tuh merasa feels like home lah di tempatnya gitu. Ibaratnya gue nggak bisa ngomong sama mami ini, gue ngomong sama lo, mau gini, aku tuh begini, aku tuh itu gimana tuh? Karena kan masing-masing anak beda ya, anak gue aja beda kan, itu gimana sih? Sebenarnya sih memang kalau namanya orang tua juga semuanya kan takut ya, apalagi dengan banyaknya kasus gitu ya. Ya tapi memang misalnya nih kakak-kakak ada acara itu tuh dibiasain juga kayak memperkenalkan kayak kenalin dong ini anak saya ini. Jadi dia udah terbiasa kenalan gitu kan. Dia jangan lupa salaman ya udah pulang atau say goodbye sama siapa gitu. Tapi memang ada sebagian anak yang memang susah untuk ngobrol. Jadi memang pendekatannya tuh bisa melalui itu, balik lagi ke kesenian. Kalau emangnya dia suka nggak bisa gambar nggak apa-apa, coba aja dulu gambar gitu kan. Atau misalnya dia senang bikin lirik lagu, bikin musik, bikin puisi, Kemarin ada yang bikin film juga ya. Bikin
bikin movie gitu kan, Games. games gitu. Akhirnya kebetulan ini Faris juga, temennya Faris, justru malah akhirnya dia berani speak up gitu untuk kayak iya aku tuh kena bullying gitu kan. Oh oke. Kenapa? Ini gimana? Tante tuh bingung jelasin nanti kalau ke publik, kalau kamu bikin game, tapi kalau kamu bikin jurnal orang bisa baca. Jadi kamu kenapa disleksia gitu kan? Oh adiknya bisa gambar, berdua aja udah jadi bikin artwork bareng. Tapi kan kakaknya bikin game, adiknya nggak gambar, tapi di buku, di jurnalin. Jadi dia bener-bener, dan kemarin pas opening juga itu aku ajak anaknya kayak, kamu mau nggak presentasi karya gitu ke publik gitu, boleh nggak jelasin kenapa bikin game, kenapa bikin ini. Nah dia udah tuh awalnya boro-boro mau jadi semua takes time ya untuk akhirnya mereka speak up ya. Bisa sampai mereka nyaman. Kalau tuh itu sebenarnya tergantung approaching apa sih, kayak lu punya sesuatu kayak kuncinya apa. Iya lo mengenali dengan mungkin ya dengan art, nyanyi atau apapun, tapi kan itu buying time-nya tuh berapa lama bisa sampai dia aku mau gitu. Ada nggak yang udah kayak bagi aku mau ini atau apa gitu, udah ada yang kayak gitu-gitu nggak mereka? Udah lebih nyaman kalau udah ada. Anak gua mah emang terlalu nyaman sama semua orang, dia cepet nyaman. Iya benar, kayak ibu yang cepet nyaman. Sebenarnya tuh anak tuh tahu ya, maksudnya energi, I believe buat energi sih. Maksudnya kalau misalnya kayak ngerasa nyaman, misalnya pasti dia akan lama-lama, tapi ya memang takes time. Maksudnya kita ajak, boys gimana, kan beda ya. Apalagi teenager. Iya benar. Beda cara nyapanya gitu ya. Gimana ya, udah persembahyang belum? Belum gitu kan. Udah ini, gimana nih, bisa nggak selesai nih, Tante Gi kasih challenge, gambar misalnya 2 jam. Asalkan makan karage 2 piring, katanya gitu. Oh gitu ya. Nah itu anak gua bener, emang anak gua bener-bener makan karage 2 piring dulu, baru dia bisa, udah bener-bener minta upah di depan gitu loh. Lo kalau mau pinter ya, kasih gue chicken karage dulu di depan, baru gue nurutin apa kata lu gitu. Dan dia ketemu sama sefrekuensi. Kalau dia udah ketemu sama sefrekuensinya, itu udah kayak semangat 45 tuh kalau misalnya ketemu gitu. Jadi dia kayak ini ya kita harus berpisah, ya udah nggak boleh aja pergi dulu siapa gitu biasanya. Berarti memang harus dibiasakan juga dia bertemu dengan orang. Terus aku sih mengajarkan kayak ini sekarang kita mau bikin merchandise. Kalau gimana pun mereka harus menghargai karyanya. Jadi misalnya uang produksi berapa, uang dia misalnya dapat cuma 10.000 kan 20.000 gitu. Tapi kan itu dia menghargai gitu. Dan itu belajar gitu. Oke, kita mundur lagi nih ke belakang ya, Gi. Aku mau nanya nih, sebenarnya basicnya gitu dalam keluarga itu gimana sih? Kok sampai bisa mencetuskan untuk masuk ke dalam dunia ini, menaungi anak-anak yang kayaknya nggak mudah juga ya sebagai orang tua. Nah, kan Gi kan nih bukan keluarga ya artinya ya. Itu latar belakang keluarga gitu dulu gimana sih? Kok bisa sampai kepikiran membuat yayasan seperti ini gitu? Kalau aku sih keluarganya biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya baik-baik aja, everything is good gitu. Tapi yang membuat aku teringat adalah kakek nenekku gitu ya. Karena aku lebih dekat sama kakek nenekku ketimbang sama orang tuaku. Karena orang tuaku tuh sibuk kerja. Terus eyang kakeknya putri itu kan juga pindah-pindah negara gitu. Terus aku belajar sangat toleransi. Misalnya di negara mana tuh biasanya adalah parade-parade yang di kita kayak bakal di band misalnya. Tapi dia selalu mengajarkan bahwa ya kamu harus toleransi itu tinggi gitu. Mungkin bisa terjadi dia begitu karena apa dan bagaimana gitu kan. Itu kan pilihan hidup gitu. Kalau gimana pun kamu tuh harus jejak di kakimu sendiri gitu. Nah, sehingga aku pikir dan aku backgroundnya adalah seni dan budaya gitu kan. Sifat seninya yang sangat mencair dan bisa masuk ke semua lingkup matematika mau apa lala segala macam, lebih mencair. Dokter aja kan belajar anatomi tubuh dan sebagainya gitu. Nah, menurut aku jadinya seni dan budaya itu bisa sangat mencair, mengedukasi, advokasi dan juga menjadi agen perubahan gitu. Nah memang kalau misalnya anak-anak, terus terang anak-anak Indonesia tuh luar biasa banget. Karena waktu tahun lalu aku juga pameran nasional itu di Museum Basuki Abdullah. Malah kita mengangkatnya isu tentang krisis iklim gitu. Nah anak-anak kan kalau di daerah belum tentu bisa beli kanvas gitu. Malah mereka
kata gotong royong kembali lagi terangkat gitu. Jadi dia sama ibunya atau dia sama guru sama teman-temannya nyari daun suji, pokoknya nyari daun-daun yang aku juga nggak tahu tuh di daerah kampung-kampung mana NTT Dan bisa lalas jadi sesuatu gitu, lah ya. gitu. Dan bahkan dia ada yang punya handphone, dipinjam handphone ibunya tuh ngevideoin caranya gini nih, caranya gini gitu. Dan itu luar biasa hebat banget gitu. Nah, kan ada juga yang riset bahwa anak Indonesia ini kurang kritis, literasi bacanya kurang, ini kurang, itu kurang. Nah, kenapa nggak kita membuat movement untuk bisa bergandengan tangan bersama, bahwa kita juga mengangkat anak-anak Indonesia ke kancah dunia gitu lah, melalui platform Si Kids Binale ini. Nice banget loh, nice banget. Kita pasti dukung banget karena kan kita juga ya ibu-ibu Makasih. juga semua ya, kita dukung banget itu. Berarti once again adalah sosial itu sangat penting ya. Penting. Jadi sejak dini kalau bisa anak itu dibiarkan untuk bersosialisasi Betul. menjadi diri dia sendiri, ya kan? Jadi Ya, mereka iya akan benar. lebih, bisa Iya, benar. berani berbicara gitu loh. Masukin anak lu banyakin tempat les, ya nggak, komunitas gitu-gitu loh. Udah masukin. semua. Sebenarnya kalau anak gue sendiri itu dari kecil tuh memang udah terlalu banyak activity. Dari kecil dia kan gue pakein gimnastik, terus gue ikutin balet, terus cuma kan masalahnya dia tuh yang namanya anak kecil kita nggak bisa maksa. Balik lagi gue nggak bisa maksa, gue ngikutin apa yang dia mau. Bosan gitu ya. Iya, nah itu kan gue ya memang yang namanya orang tua, tugas orang tua, makanya itulah berat ya Bo ya, jadi orang tua ya kan. Nah itu memang gue sekarang mencoba untuk dia lagi karena udah agak teenager, dia lagi senang sama K-pop. Jadi ya udah oke ya K-pop mau ini. Nah kebetulan anak gue cuma satu, Beb. Jadi dia memang gak ada kakak, gak ada adik. Mau tidak mau akhirnya dia gue biarin untuk bermain di sekolah. Iya. Tapi emang gitu sih, kadang-kadang mereka pasti udah punya bestie tuh. Iya, itu bestie itu sih. Teenager tuh udah punya bestie, ya udah, tapi ntar pas saat SMA-nya bisa atau apalagi kuliah mungkin ada yang Susah lagi tuh foto, cari yang bestie baru ya. pasti susah Bener. lagi itu kan yang apa sih, makanya balik lagi mentalnya dia tuh harus sudah siap gitu. Misalnya dia nggak naik kelas gitu, kita harus bisa menguatkan itu gitu. Nah makanya sebenarnya dengan seni lagi, balik lagi kayak menggambar gitu kan, sebenarnya dia tuh speak up gitu. Kadang-kadang kita di luar batas nih, misalnya ada anak gambar kucing gitu. Memang tahun lalu ya yang speak up on kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Ada saya saya tuh berhijab. Jadi dia ada program kita namanya Karya dan Suara. Saya berhijab 14 tahun, tapi saya bawa motor nih Kak, karena saya belum punya SIM, cuma naik motor di keliling komplek mau beli bakso. Tapi saya tuh sering digodain. Nah, dia gambar tuh kucing sama kol-kol. Jadi kan catcall. Nah, itu kan berarti kan kita, iya, gila catcalling gitu ya. Catcalling. Jadi tuh gini maksudnya Relate ya. Iya. Kadang-kadang kan ada yang tidak bisa tersampaikan melalui Verbal, verbal. akhirnya melalui seni. Iya, melalui seni gitu. Nah, itu kan tapi harus kita asah gitu. Misalnya anak itu ngegambar maunya warna hitam mulu. Itu kan dalam Ada psikologi apa itu? ada kenapa? Ada apa? Nah, makanya sebenarnya mungkin peran orang tua misalnya pada saat pulang sekolah atau apa, how is your day? Kamu gimana hari ini? Apa aja nih kerjain? Itu kan lebih Iya benar. lebih lebih ini ya, jadi tahu Lebih, gitu. Dan maksudnya mereka berarti dibiasakan untuk dikasih suara gitu. Kayak, how is your day? Gimana teman kamu gitu? Bukannya kamu lagi gini-gini. Kalau teenager kan Iya, lagi benar. suka-sukaan sama cewek, iya itu cantik tuh, itu tuh tante yang itu, itu. Jadi itu dong, cita segitiga dong, ini dong, bercanda-bercandain. Anyway gitu. kan Gi kan besarnya tumbuh berkembang dengan nenek kakeknya kan. Nah itu tuh kalau misalnya cerita misalnya lagi suka sama cewek, sama cowok gitu misalnya, ngomong nggak tuh sama neneknya atau sama orang tua? Soalnya kan biasanya kalau misalnya anak yang dibesarkan oleh kakek neneknya itu sama orang tuanya agak ada gap nih. Nah kalau Gi sendiri gimana tuh? Aku sih sebenarnya karena memang orang tua pada detik ini juga masih agak gap ya, karena aku tuh udah terbiasa independen gitu. Jadi waktu nggak tinggal di Indonesia juga kan aku independen kan. Jadi aku biasa cuci piring sendiri, everything gitu kan. Terus pas kakek nenekku meninggal juga aku bisa take care myself gitu, walaupun nggak ada mbak dan lain sebagainya, karena kita tuh terbiasa hal-hal di rumah yang cuci piring, ngepel apa segala macem itu tuh udah kita biasa handle gitu. Nah kadang-kadang banyak juga yang anak-anak tuh mungkin terbiasa ada mbak dan segala macam jadi nggak gitu mandiri ya. Tinggal di luar negeri udah terkaget-kaget gitu. Ini semuanya take care harus
sendiri dan lain-lain. Jadi independen banget ya. Waktu suka-suka sama cowok waktu zaman ABG gitu suka cerita nggak sama mama papa? Suka. Kalau Sama mama papa? tuh, Enggak. aku sih mereka tahu ya, tapi mereka udah tahu kayak batasannya kayak gimana gitu. Tapi kayak sama yang kakak Putri sih kita cerita Cerita. aja. Karena keluarga aku lumayan open minded gitu. Oke. Berarti jadi bagaimanapun seorang anak pasti dekat dengan siapa yang mengasuhnya gitu Iya, ya. aku sama mertuaku aja udah kayak best friend gitu. Jadi kita malah ya sangat open minded banget gitu. Berarti gini, yang gue lihat adalah gaya didik anak kita ke anak itu mungkin ya, yang akhirnya membuat anak itu berkarakter tumbuh besarnya seperti apa dengan gaya didik kita ke anak. Contohnya gue itu dulu dibesarkan juga sama kayak lo, dengan kakek dan nenek, yang which is dimana zaman dulu itu kan keras banget ya, ditatar lo jam 9 harus kolonial. biasa zaman dulu kan kayak begitu kan, Beb. Tapi gue sendiri, gue lagi di transisi otomatis ketika gue punya anak, ketakutan itu banyak di gue. Tapi gue juga nggak mau nih anak gue juga ditaktor karena nggak enak. Gue jam 9 harus tidur, lewat dari jam sini nggak boleh, jam abis pulang sekolah jadi banyak banget dan gayanya itu kan berbeda ya. Nah, gue mendengarkan cerita lo itu berarti kan nggak tahu ya, menurut pandangan gue adalah gaya anak itu sangat diperlukan cara kita mendidik atau mungkin dengan zamannya. Karena zaman gue sama zaman anak yang sekarang Beda otomatis pasti. berbeda. Nah, kalau sekarang kan banyak kayak lo. Buktinya gini, waktu gue punya anak yang kecil, masih kecil waktu itu di sekolahnya di KG1 itu dia miss-nya ada 2, tapi dia itu mau miss-nya itu as a friends. Makanya mereka dekat. Miss, gue tinggal anterin dia di gerbang, dia masuk, Miss, I have this candy, gitu. Very very cute lah. Tapi kalau dulu zaman gue mana ada. Takut sama guru. Oh, kalau zaman kita dulu emang kayaknya hormat banget sama guru, takut banget. Datang sekolah mesti cium tangan juga gitu. Iya nggak? Ini gue nggak tahu, tergantung gimana cara keluarga untuk mendidik anak. Tapi kalau di sini dilihat adalah apa ya namanya kita Indonesia totok romo. Iya. Nah, sementara untuk approachingnya itu kan yang gue bilang dari sekarang kita emang open minded. Kebetulan gue juga dari open minded. Tapi masalahnya ini kan ini nih transisi ini, jadi mereka bingung nih gitu loh. Itu tuh berpengaruh juga nggak sih sekarang? Apa memang lebih baik cara didik untuk anak tuh lebih baik tuh seperti apa sih sebenarnya? Gue butuh suggestion aja sih dari lo, advice aja. Sebenarnya sih balik lagi ke orang tua masing-masing ya, lebih nyamannya kemana? Karena itu kan sebenarnya choose, maksudnya orang tua yang berhak gitu ya. Tapi sebenarnya emang di era yang saat ini teknologi makin berkembang dan lain sebagainya, ya menjadikan anak tuh ya friend juga, anak juga bisa memposisikan gitu kan. Soalnya kayak sekarang pasti dia udah punya dunianya sendiri. Iya, benar. Iya, karena beda gitu. Iya, kalau nyokap gue dulu kan emang galak banget ya. Nyokap bokap gue gitu, babak gue tuh emang galak banget. Jam 5 tuh harus udah pulang gitu kan, udah nyampe rumah gitu. Padahal kita masih kecil tuh demen-demennya main gitu ya. Terus pokoknya maghrib lu udah harus duduk rapi di rumah. Kalau udah azan maghrib tuh matiin semua TV, dengerin azan, terus baru kita belajar gitu ya. Tidur tuh jam 8, jam setengah 9 terus udah tidur gitu. Pas gue ngasuh si Jawara nih, bener-bener deh, udah pulang sekolahnya, udah pulangnya sore gitu, apalagi tambah les. Kita kan nggak bisa jam 5 lo harus pulang, karena udah macet gitu kan. Jadi udah pasti kita pantau aja kan, pakai supir gitu ya, tanya. Tapi pas udah sampai rumah pun, kalau dia tidurnya malam, gue diemin dulu, tapi besok pagi lu nggak bangun, baru siram langsung, gue kejam gitu, gue turunin anak gue, lihat kan tadi malam tidur jam berapa, gue bilang gitu, jadi lebih ketanggung jawab sih. Ketanggung jawab, tidurnya jam 10, pantesan gitu, bener, jadi lu tidur telat, udah tahu sekolah tuh udah bangun jam 5, berangkat setengah 6 tank, lu belum mandi ya udah bubar kelar, bilang gitu. Tapi memang kita nggak bisa paksain apa yang orang tua kita didikan sama kita sebelumnya ke anak kita. Iya bener, susah, nggak bisa dengan situasi kayak sekarang ya nggak. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kayak les nih, les kan mereka kadang-kadang suka ninggalin aja tuh chat gitu. Nah, aku paling nggak bisa, kayak bisa nggak Tante Gi dibantu kalian kalau misalnya udah selesai kuasnya dicuci supaya apa nanti besok bisa dipakai lagi, itu kan jadinya bisa dipakai lagi. Belum tentu loh anak-anak yang lain bisa belajar melukis, harus dibersihin lagi abis makan, balikin ya ke tempat apa namanya yang jualannya. Mungkin diajarin untuk bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, soalnya
kalau nggak kayak gitu, nanti gimana dia bertanggung jawab buat dirinya, orang lain. Terus ya misalnya kayak pulang, semuanya say hi goodbye dulu, biar sama-sama, siapa, walau gimana dia harus menghargai semua pekerjaan gitu yang ada. Gitu. Benar. Dan waktu kita datang ke pamerannya itu ya, aku tuh banyak banget melihat sebenarnya nih anak di situ ada tulis kata-kata juga, I'm alone. Yang sedihnya tuh ada tulisan aku tuh sendiri, aku marah, tapi mungkin dia nggak tahu nih ke siapa dia ngomong, akhirnya dia ditumpahkan ke karyanya. Itu sebenarnya bagus banget, dan gue bener-bener sangat touch banget pas ngeliat Sejawara juga. Nah, by the way, ini udah keberapa kali lo bikin pameran ini? Kedua kali baru bikin yayasan. Tapi Kids Binale ini yang baru pertama ya. Tapi yang tahun lalu belum ada Kids Binale. Yang pertama aja hype-nya udah bagus banget. Rame banget. Gue tuh gak nyangka ya. Pas dateng, oh my god, kok segala ada orkestra Jepang, ya kan? Keren ya, isi orang Jepang itu bule, gitu kan banyak ya. kok orang bule juga datang waktu press con. Iya, gue agak amazed juga ya, kok bisa serame itu tuh gimana yang undangnya? Apa karena mereka ini orang-orang yang relate, atau orang-orang yang mau berkontribusi, atau gimana tuh Gi, yang datang-datang itu kemarin? Ini aja. Iya, sebenarnya kan dengan adanya campaign kayak gini, jarang banget anak-anak tuh dikasih tempat gitu, kayak dikasih ruang untuk menyuarakan sesuatu gitu. Dan kadang-kadang kita sebagai orang dewasa tuh suka egois kan, tahu apa sih anak kecil misalnya gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka tuh harus dikasih ruang untuk speak up kayak, mah, pa, aku nggak suka kayak gini-gini. Ya udah, berekspresi ya. Ini gimana? Dan kadang-kadang waktu zaman dulu juga kan papiku lumayan agak keras sama mamiku, jadi aku harus markot top paling tinggi, ranking dan lain sebagainya. Akademi banget lah dulu ya, musik tinggi ya. Karena sebenarnya nggak belajar juga ya. Ada rapot merah dikit gitu. Bukan main bikin aib gitu. Kalau kata merah tuh aib di keluarga gitu. Nah sebenarnya itu sebenarnya kan bisa menjadi trauma mereka ya kalau mereka nggak kuat mental gitu. Jadi tekan dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya di aku kemarin habis nguji mahasiswa juga gitu di sekolah seni juga, sampai ada yang sakit-sakitan mau tugas akhir gitu, presentasi karya, stres gitu kan. Nah gimana caranya mereka tuh harus dididik bahwa kayak yang korban bullying yang pameran kan ada beberapa, aku selalu ngajarin sayang, di dunia ini tuh ada manis, ada pahit seperti makanan, ada asam sama. Kamu kadang mungkin lagi sedih dibully. Hidup gue asem. Asem, banyak asemnya hidup gue. Kita harus bersyukur. Tapi mesti harus bersyukur. Soalnya pasti di tempat lain tuh ada yang lebih lebih menyedihkan dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak bersyukur kan kita nggak ada habisnya gitu. Nah makanya sama yang adik-adik ini tuh, sini Tante Gi mau ngomong, listen to me ya, gitu. Lihat ya, coba lihat ini ada yang ini, ada yang ini, coba lihat yang ini, coba lihat yang ini. Jadi kamu sekarang justru harus bangga terhadap dirimu bahwa kamu sudah speak up, kamu sudah selesai sama masalahmu dan kamu harus menyuarakan ini gitu melalui karya-karya yang kalian buat. Jadi kalau bisa dibilang ya, kesimpulannya Kids Binale ini adalah sebagai wadah untuk anak-anak dan remaja untuk menumbuhkan rasa percaya diri apapun background mereka ya. Mengekspresikan juga. Iya. Dan pada akhirnya mereka nantinya akan kritis. Iya dong, harus. Kalau nggak dia kalau dibully kan dia tertekan. Dan dia harus kritis gitu. Kemarin tuh juga ada orang bule juga tuh bilang Kids Binale di Indonesia tuh baru gitu ya. Tapi di luar negeri tuh sebenarnya udah ada. Ya. Jadi dia bilang bangga juga tuh Indonesia akhirnya join gitu. Keren juga lu gitu, walaupun telat tapi nggak apa, kita bangga gitu. Tapi untung ya ada orang seperti gini ya, bisa membawa Kids Binale yang internasional kan, Kids Binale itu ya, apa Asia? Jadi sebenarnya Kids Binale kan sekarang tuh baru nasional tinggal. Jadi kemarin baru Jabodetabek, mudah-mudahan. Tapi ada Singapura juga kan? Nanti, tahun depan. Ke Singapura. Aku lihat di internet ada di Singapura. Jadi namanya kalau misalnya di beberapa negara tuh ada Children's Binale. Children's Binale. Kita pakai nama Kids Binale karena memang kan kalau bikin yayasan di Indonesia kan tertentu ada nama-nama tertentu yang kadang nggak boleh pakai bahasa Inggris. Jadi artinya ini akan ada di
kota-kota di Indonesia. Nah, rencananya tahun depan adalah launching besarnya. Nah, kebetulan tahun depan adalah gebrakannya lah. Kan kita akan deket sama Hari Anak Nasional. Syukur banget kemarin seniman Kalimantan mau bergerak, Kalimantan Timur, Majalengka mau bergerak. Gitu. Gak tahu nih nanti Jogja kayak nanti siang ini aku akan zoom, mudah-mudahan bisa bergerak sendiri gitu. Jadi walaupun kita juga secara pendanaan juga kan masih sedikit gitu ya, maksudnya emang baru banget gitu. Setidaknya mereka bisa bergerak dengan mereka sendiri, tapi proposalnya dari kita dan mudah-mudahan tahun depan bisa beberapa kota jedreng bisa bergerak bersama gitu. Oke, sekarang kalau misalnya ada yang mau nih untuk berjoin untuk mendonasikannya itu kemana sih? Bisa ke Yayasan Kids Binara Indonesia. Langsung di situ ya. Oke. Gitu. Dan sebenarnya dari tahun depan kan sebenarnya Bina itu 2 tahun sekali perhelatannya, tapi kita rencananya akan ada program-program gitu yang bakalan mudah-mudahan aku mudah-mudahan sehat dan lain sebagainya. Amin. Semoga banyak orang seperti Gi ya. Benar. Bikin psikologi edukasi sosial seni dan budaya, jadi itu bisa grassroots, bisa ke anak-anak, ke orang tua dan juga ke masyarakat gitu. Jadi sama-sama semuanya bergandengan tangan. Nah mudah-mudahan dari tahun depan kita jebret, bikin jingle Kids Binara juga dan lain sebagainya. Tahun 2 tahunnya lagi mungkin bisa goes to internasional atau kalau Amin insya Allah amin. Kalau butuh kita juga siap membantu ya. Iya benar. Bantu kita bareng aja ya kan. Oke, jadi nih gimana nih Karina, kesimpulannya gimana nih? Berasa banget ya, asik banget ngobrol sama Mbak Ji ya. Jadi intinya tuh yang pas aku lihat ini aku dapat insight adalah ya kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan ke anak, yang akhirnya ada impact tertentu. Mereka kan juga butuh didengar juga kan. Makanya amplify-nya butuhlah si Mbak Ji ini gitu ya kan. Terus itu juga berpengaruh besar untuk psikisnya mereka juga. So yuk untuk ibu-ibu yang di sana biarkanlah anak-anak itu berkembang dengan semestinya. Kita dengan kelebihannya masing-masing. Kita juga menuntun mereka, kita menjaga mereka. Gitu sih ya kan. So stop bullying. Stop bullying dari sekarang. Sahabat kami, Kalian tidak sendirian. Kami bersama kalian.